Ya, hari ini tema kita yaitu keluarga Allah. Berbicara tentang keluarga pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pembahasan kita di hari ini berbicara dari surat Efesus. Surat Efesus adalah surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus pastinya. Jemaat di Efesus adalah orang-orang yang non-Yahudi. Jemaat Efesus sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah jemaat Efesus. Tetapi melalui pelayanan Rasul Paulus, mereka kemudian mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini telah memberi pengertian yang baru, tidak hanya kepada jemaat di Efesus, tetapi juga bagi kita saat ini. Berbicara tentang keluarga, kita punya beberapa kategori dalam kehidupan. Kita menganggap sebuah keluarga. Ada keluarga biologis, yang dimana kita dilahirkan dari keluarga itu. Baik itu orang tua, adik kakak yang ada di dalam satu keluarga. Tapi di luar keluarga itu terkadang kita ada beberapa versi. Kita kalau di suku, kita punya keluarga di suku. Kalau saya orang Batak, saya punya suku, saya punya keluarga, yaitu suku Batak. Ketika ada, biarpun saya kemanapun berada, saya tahu ketika saya ada di satu tempat, ketemu dengan orang Batak, pasti saya punya saudara, biarpun kami tidak saling kenal. Kami menganggap saudara karena kami dari satu tempat. Begitu juga dengan satu suku lain, seperti paling ciri khas adalah NTT. NTT, anak-anak NTT kemanapun ketemu di luar dari NTT, pastinya ketika berjumpa kita adalah bersaudara. Begitu juga dengan anak-anak Manado, anak-anak Jawa, kita tidak pernah ketemu. Ada lagi keluarga ketika kita masuk dalam satu institusi atau sekolah. Kita bilang apa? Alumni. Kita keluarga dari sekolah itu. Kalau kami dari I3, kami punya ada namanya ikatan alumni. Itu keluarga. Di mana dari angkatan pertama sampai angkatan yang baru lulus kemarin. Kita dikumpulkan satu. Alumni I3. Institut Injil Indonesia. Tidak ada beda-bedanya. Itulah keluarga di mana saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Luar biasa. Itulah keluarga. Kita berbicara tentang keluarga Allah. Pasti yang seperti saya sudah katakan dalam sebuah wadah lingkungan. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, pasti kita mendapatkan perbedaan yang ada. Melalui perenungan firman Tuhan di hari ini, dapat kita ketahui bahwa gereja atau orang-orang Kristen, bahkan orang non-Yahudi, maupun orang Yahudi maupun non-Yahudi, digambarkan sebagai yang pertama, kawan, sewarga, dan anggota-anggota keluarga Allah dalam ayatnya ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bait Allah yang kudus, yaitu tempat kediaman Allah. Bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Ayatnya ke-21 sampai ayat ke-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah keluarga. Dan orang Yahudi selalu mengejas. Yang dimana kita tahu orang Efesus atau jemaat di Efesus ini banyak yang non-Yahudi atau tidak mengenal Tuhan Yesus. Selalu diperbandingkan, ada bedanya. Kami Yahudi, kami mengikuti aturan hukum Taurat, kalian tidak. Ada bedanya, ada perbedaan. Kamu dari golongan ini, saya dari golongan itu. Ada perbedaan terjadi di Efesus. Di mana di sini kita boleh diingatkan
ketika saya di jalan di satu tempat atau di satu daerah, pastinya kita harus beradaptasi dengan lingkungan itu, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi saya di suku Batak, saya jalan ke suku Timur. Apakah saya ikut adat Batak di tempat Timur? Oh, di suku Timur? Tidak. Saya ikut dengan budaya yang ada. Yang paling khas di budaya di Indonesia itu NTT. Apa? Cium hidung. Tapi sekarang COVID. Sekarang ada larangan, tidak boleh cium hidung. Kenapa? Ada COVID. Itu yang membatasi supaya anak-anak NTT tidak cium hidung. Paling ciri khas di Sabu. Orang Sabu, biarpun kita mau, kalau yang lain mungkin berkeluarga baru kita, atau family yang kita kenal baru kita seperti ciri khas orang NTT ada cium hidung. Kalau di Sabu mau kenal mau tidak, kita dalam satu lingkungan ibadah cium hidung. Itu hidung. Saya dengar dari satu teman saya di orang Sabu, hebat orang Sabu, tidak membanding-bandingkan. Itu budaya NTT. Saya orang Batak yang tidak biasa cium hidung. Itu pengalaman. Pertama kali turun ke NTT, ke rumah orang tua. Seperti saya bilang, malam saya kesaksian ke bapak mantu atau mertua saya, baik bapak dan mama, saya harus cium hidung. Tidak biasa, saya takut salah. Jadi awal-awal, tapi saya masuk dalam budaya NTT. Jadi harus cium hidung. Saya kalau ketika saya di Sumatera, saya tidak boleh cium orang Batak punya hidung. Pasti kena marah. Begitu juga di Papua. Di Papua kami panggil angkot itu taksi. Wih, orang Papua kaya. Kemana saya naik taksi. Kita di Jawa naik angkot. Taksi begitu pakai bayar. Sesuai tarif. Di Papua, taksi bayar 2.000. Jauh dekat 3.000, 5.000. 5.000 rupiah. Sedangkan kalau tarif taksi lebih kaya orang Papua. Itu bedanya. Kita bisa bedakan ya. Di sini kita bisa bedakan. Begitu juga dengan budaya NTT. Kita ke NTT, kita ikut budaya NTT. Sesuai budaya yang ada. Kita ikut makanan yang ada. Tidak sesuai. Di Batak makan apa? Makan arsik. Di NTT tidak tahu, kita tidak usah marah. Kita tidak usah protes. Kamu harus ikut apa yang saya punya. Tidak bisa. Itu budaya. Itulah ciri khas Indonesia. Luar biasa. Disinilah kita mau belajar. Seperti halnya jemaat di Efesus. Di mana orang Yahudi dengan orang non-Yahudi membedakan. Tetapi kita mau belajar lebih dalam di hari ini. Penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus telah mempersatukan semua orang percaya dalam satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Karena kita sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Karena itu sebagai orang-orang percaya saat ini, bagaimana kita menetapkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Ada 2 poin yang akan kita renungkan di hari ini. Poin yang pertama, bekerja sama dan saling mendukung sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi, poin yang pertama untuk kita, bekerja sama dan saling mendukung sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Bekerja sama, bergotong royong. Kita mau bekerja bersama-sama. Saya sering mengilustrasikan ketika sapu lidi cuma satu batang saja, membunuh lalat mati, tapi prosesnya lama. Mau pukul sampai besok tangan capek juga susah mati. Tapi kalau dia bersatu, dikumpul dia mungkin ada 20, pukul lalat 1 kali tembak, pasti langsung TKO. Kalau kita main tinju, saya ingat Bapak Mantu. Itulah kalau kerja sama, mendukung dalam sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah apa? Persekutuan, gereja yang ada. Mulai karya penebusan Allah yang dimana orang Yahudi dan non-Yahudi telah didamaikan dengan Allah. Yang sebelumnya terpisah pastinya. Dalam hidup berkeluarga tentunya kita mengerti bahwa ada satu hubungan yang sangat erat dalam hubungan berkeluarga.
Makanya kemarin saya sedikit share dengan istri. Saya di sini ibaratkan saya jadi gembala. Jadi kalau gembala atau saya berusaha menjadi seorang orang tua atau bapak rohani, saya masih banyak belajar. Tetapi bagaimana kalau kita punya bapak, yang punya orang tua, punya bapak dari kecil, di mana kita bapak sering tanya, nak di mana? Nak buat apa? Sudah makan atau belum? Sederhana ya. Tapi kalau saya yang tanya, saya dianggap jadi gembala, ya. Ketika saya bertanya, kamu buat apa? Kepo, sok tahu, mau mengerti saja. Tidak, itu mau urusan saya adalah urusan saya, nggak usah kamu urus. Itulah bahasa kita ya. Kalau dengan bapak kita berani jawab kayak begitu. Kita bisa menilai masing-masing. Ya, baru tanya terkadang, sehat kok? Atau lagi ada masalah apakah? Aman. Oh, saya tahunya aman. Tapi belakangan kalau sudah ada bahasa-bahasa, kata-kata di status, saya udah mulai membahasakan, oh ini anak ada masalah. Saya nggak usah tanya lah. Biarlah kalau nanti saya tanya, nanti mereka takut. Atau mereka bilang, ah sok tahu. Atau mau tahu saya. Tidak usah urus. Ya sudah, silakan dulu. Nanti kalau sudah tidak ada, sekarang saya infokan, saya siap. Yang punya masalah, selesai ini pun ketemu, ayo kita ketemu. Kita cerita, kita sharing. Pasti kita punya beban. Kita punya tantangan. Itulah keluarga. Itu yang mau diibaratkan di hari ini untuk setiap kita. Kita adalah keluarga yang dipersatukan dalam satu tempat ibadah. Yang ada untuk kita sebagai orang Indonesia, julukan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu identitas kita. Berbeda-beda tapi satu. Luar biasa Indonesia. Budaya yang tadi saya katakan berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tetapi apa? Kita mau dipersatukan dalam satu keluarga, yaitu apa? Rakyat Indonesia. Kita Indonesia. Ya. Tidak ada yang bilang, ah, saya dari suku Jawa, jadi saya punya ini sendiri. Tidak, kita Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga dengan kita saat ini di sini. Kita bersama berbeda-beda, tapi kita satu dalam tubuh Kristus, dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan keluarga bahagia. Kita satu, tidak ada perbedaan, ya. Dan kita saling mengingatkan, tadi dikatakan ketika teman kita ada kekurangan, kita ingatkan dia. Ketika kita di jalan baru ada orang bawa motor, dia mampus serempet kita. Berapa meter ke depan dia jatuh. Apa yang kita bilang? Kalau orang bilang apa? Mampus. Mampus lu. Ya. Itu kalau ya saya balik lagi. Kalau kita yang bawa motor, kita mau serempet orang. Berapa meter kita yang jatuh. Orang bilang mampus, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Saya balik saja. Ya. Sakit ya. Jadi kalau kita tidak mau buat sesuatu, kita saling mengingatkan, bukan saling ngejas, dasar kamu tukang ini, dasar tukang ini dan begitu mas, tukang gosip lah, atau oh ibu sana terlalu jahat. Kalau sebaliknya dia bilang kamu jahat, kamu bersedia. Kita semua bersedia. Dasar tukang cerewet, tukang gosip, kita bilang ibu sana. Berikutnya orang bilang kamu tukang gosip, kita siap? No. Tidak kan? Jadi kita saling mengingatkan, kalau ada jangan saling ngejas, dasar tukang ini, dasar tukang ini. Jangan. Kita mau lebih baik lagi ya. Kita punya aturan ya. Kita bilang orang lain harus mengikuti aturannya saya. Tapi kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan kita bilang begitu, kita juga lakukan itu. Aduh. Kita mau diubahkan sekarang. Kalau kita dilarang apa, kita buat apa. Apa yang menjadi ketentuan, itu yang kita buat. Ibadah, kita sama-sama. Jadi tidak ada yang bilang merasa, wih ya di depan sana yang paling bagus. Tidak, biasanya di belakang layar juga menentukan. Ketika saya tampil begini,
Di belakang layar saya tidak bagus. Di sini tema, dia bikin lagu. Kan orang lihat lucu, gak bagus. Itulah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita masuk poin yang kedua. Karena ada cuma 2 poin. Tenang saja, tidak panjang. Aman. Yang kedua, hidup berdasar pada ajaran Kristus melalui firman Tuhan atau Alkitab. Kita lihat gereja ada sebagai satu kesatuan yang lahir bukan karena organisasi atau liturgi. Boleh digaris catat, gereja ada sebagai satu kesatuan yang lahir bukan karena organisasinya atau liturgi yang ada, melainkan iman kepada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru gereja. Perlu diketahui bahwa ungkapan rasul-rasul, nabi-nabi bukan ditujukan kepada pribadi atau orangnya. Ingat, bukan ditunjukkan kepada pribadi atau orangnya. Ini pesan Paulus kepada setiap kita, dan kita mau belajar seperti Paulus. Dan juga bukan pada jabatannya. Tetapi tentang ajaran mereka, yaitu dalam seluruh Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dia tidak tegur rasul-rasul atau nabi-nabi yang di sini, yang perlu kita mengerti, dia bukan menunjukkan kepada orang dan pribadinya atau jabatannya. Oh, pendeta sana. Oh, itu dia diaken, dia majelis. Tidak. Ini kepada seluruh Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Keseluruhan Alkitab merupakan kisah mengenai Allah yang membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersamanya selama-lamanya. Ini satu bentuk bangunan. Tadi malam, kalau ikut saya punya live Facebook, sekarang saya ada beberapa hari inisiatif saja bersama dengan istri. Sebelum kita istirahat, kita sama-sama membagikan berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya lebih baik lagi. Yang dulunya tidak bisa main gitar, yang dulu tidak bisa main musik, sekarang keyboard sedikit-sedikit. Nanti Kakak Noni bisa ajar saya lebih baik. Gitar juga, puji Tuhan, ngencering-ngencering makin bagus. Setidaknya bisa iring istri nyanyi. Dia mau jadi lagu apa, bisa lagu rohani. Nah, jadi ketika ini saya lakukan, puji Tuhan, Tuhan makin memberkati. Dan tadi malam dalam live yang ada, saya bilang kita bangun mesbah doa. Mesbah doa yang didasarkan dengan fondasi, yaitu Tuhan Yesus sebagai fondasi kita. Sehingga kalau ada badai, tidak gampang rubuh. Itu dalam satu rumah tangga. Kita bangun mesbah doa kita berdoa bersama-sama. Kita bangun relasi kita dengan keluarga yang awalnya mungkin renggang antara anak, bapak, dan mama, sekarang bersatu. Kalau tidak inisiatif anak, Pak, Ma, ayo kita renungan, kita doa sama-sama. Sebaliknya mungkin istri mengingatkan suami dan anak-anak, ayo kita doa sama-sama. Sudah lama kita tidak kumpul berdoa bersama. Kalau kita yang ada di Hong Kong, apa? Oh, jauh jaraknya. Media saat ini, saya nggak bawa HP, sorry. Media saat ini gampang. Sebelum tidur, telepon suami dan anak. Kita video call. Kita berdoa. Anak punya pergumulan apa, kita doakan. Begitu juga anak mendoakan kita, suami mendoakan kita. Makin ada hubungan yang baik, yang didasarkan atas bangunan tadi, fondasi yang benar. Sehingga begitu ada masalah, tetap kuat. Rumah tangga itu tetap kokoh. Begitu juga dengan kita mau didasari dengan fondasi. Dia bilang apa? Tuhan adalah batu penjuru yang menjadi penopang. Penjuru itu topangan. Jadi kalau tidak ada ini, itu bangunan terkadang miring, bengkok, dan berbagai macam. Sehingga harus lurus. Punya kesamaan. Saya teringat satu ilustrasi. Yang dimana suatu ketika ada seorang wanita yang keluar rumah. Dan ia melihat ada 3 orang pria yang duduk di halaman depan. Wanita itu tidak mengenal mereka semua. Wanita itu berkata dengan senyumnya yang khas, aku tidak mengenal Anda. Tapi akhirnya ia yakin dan dia mau mempersilahkan untuk ke rumahnya. Tetapi
Direspon juga dengan ketiga orang itu, apakah suamimu sudah pulang? Belum. Jadi kami akan masuk ke rumahmu ketika suamimu pulang. Ditunggulah suaminya, dan tidak lama suaminya itu pulang. Dan keluarga itu berkumpul, itu menceritakan semua yang terjadi tentang tiga orang yang ada kepada sang suami. Awalnya dia bingung dengan apa yang terjadi. Dan akhirnya keputusan akhir dia bilang persilakan mereka masuk. Akhirnya wanita itu kemudian keluar dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam. Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama, kata pria itu, hampir bersamaan. Loh, kenapa, kata perempuan itu? Tadi kan awalnya bilang tunggu suami. Kali ini kok begitu disuruh, kok menolak, bilang pilih salah satu. Ada tiga orang, yang pertama kekayaan, yang kedua adalah kesuksesan, yang ketiga adalah kasih sayang. Ya, sekarang coba tanya kepada suamimu. Dia datang ke dalam, dia tanya kepada suaminya. Suaminya lagi bingung, dia tanya, kamu mau pilih yang mana? Dia bilang ada kekayaan, kesuksesan, dan kasih sayang. Si suami bilang, saya mau kekayaan. Wah, ya wajarlah laki-laki. Bilang, saya mau kekayaan. Datang si istri bilang, jangan. Dia menolak. Saya butuh kesuksesan. Karena kita punya ladang, kita punya ternak yang lahan baik itu untuk menanam, dan kita punya kandang, sehingga saya mau sukses, sehingga kita punya hasil baik, dan kandang kita punya ternak juga subur-subur dan gemuk-gemuk untuk dijual, sukses. Tapi dengarlah si anak datang keluar, dia bilang, tidak, saya tidak butuh itu, saya butuh kasih sayang, sehingga kita menciptakan dalam rumah ini suasana kasih sayang. Hanya keputusannya akhir adalah bapak dan ibu ini bilang, oke, kita turuti apa yang dikatakan anak. Ketika dituruti, akhirnya kesimpulan adalah mengundang kasih sayang yang masuk. Oke, keputusan kami adalah kasih sayang. Wanita yang diutus keluar, dia bilang, saya mengundang kasih sayang masuk ke dalam rumah. Ketika diundang kasih sayang, si kesuksesan dan kekayaan mengikutinya. Loh, saya bilang undang kasih sayang aja. Iya. Kenapa? Karena mereka berdua adalah buta. Mereka tidak bisa melihat. Jadi yang tuntun ini adalah kasih sayang, sehingga mereka dua bisa berjalan bersama-sama. Karena mereka tidak bisa melihat. Tetapi karena kamu bilang kasih sayang, otomatis dua ini harus ikut masuk. Itulah yang terjadi untuk setiap kita, ya. Kita butuh satu pilihan, yaitu memiliki kasih sayang. Kesuksesan bisa kita cari, kekayaan bisa kita cari. Tapi kalau hilangnya kasih, itu bagaimana? Ya, kita harus saling mengasihi dalam segala hal yang kita alami. Dan kesimpulan bagi kita ada 4 hal yang saya mau bagikan secara cepat. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hak untuk menjadi keluarga kerajaan Allah, semua tanpa terkecuali, tidak melihat rupa. Yang kedua, Kristus telah menjadi kunci bagi pendamaian antara manusia dengan Allah, dengan sesamanya, sehingga semua orang percaya mempunyai statusnya yang sama, yaitu sama-sama adalah warga kerajaan Allah. Kita sama. Yang ketiga, gereja ada bukan untuk menonjolkan kelebihan masing-masing. Gereja ada bukan untuk menonjolkan kelebihan masing-masing. Sana jemaatnya besar, gedungnya tinggi, fasilitasnya lebih mewah. Tidak untuk itu. Gereja hadir di dalam dunia. Tetapi untuk menjadi tempat Allah berdiam, serta tempat dibangunnya persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus. Itu tujuannya. Itu tujuannya dalam setiap kehidupan yang ada. Yang terakhir, di dalam Tuhan Yesus semua batasan atau tembok pemisah di antara orang-orang percaya telah dihancurkan. Dalam perenungan ini, tembok-tembok pemisah sudah diruntuhkan. Sekarang kita bersatu dalam doa yang ada. Tadi saya sudah katakan. Kita bersatu hati untuk mendukung pelayanan kerajaan Allah yang ada. Untuk itu kita menjadi satu. Itu yang menjadi kerinduan Allah untuk setiap kita. Kita memakin nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam ibadah, dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Kiranya firman Tuhan menjadi berkat kita dan menjadi minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang begitu nyata untuk setiap kami, supaya kami menyadari akan setiap apa yang perlu kami perbaharui dalam kehidupan kami. Konsep pemikiran kami mau ubah di hadapan Tuhan. Nama kami percaya kami adalah satu anggota dalam kerajaan Allah. Untuk itu tugas kami saling menguatkan. Bahkan kami boleh berkumpul dalam persekutuan kami. Ajar kami menyadari akan setiap keterbatasan kami, sehingga kami kedapatan setia di hadapan Allah. Ampuni kami ketika kami melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang hanya memikirkan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan yang tidak ada arahnya. Tapi kami percaya, melalui perenungan ini kami adalah keluarga Allah. Kami dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Jadi kami saling melengkapi, kami saling menguatkan, kami saling mengingatkan dalam satu tubuh yang ada. Seperti kami, satu anggota tubuh. Untuk berjalan adalah kaki, tangan untuk memegang, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara. Itulah anatomi tubuh yang ada. Kami mau belajar seperti itu. Kami melihat setiap kami dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan karunia yang Tuhan percayakan, sehingga diberkati, dan kami boleh mengoreksi diri, dan kami mau berubah. Kami mau diingatkan Tuhan, dan melangkah bersama-sama dalam tujuan Allah yang hidup, dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat semua orang, dan banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga kami menjadi saksi, bukan menjadi bantu sandungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami, Hamba-Mu sudah berdoa. Amin.